Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini mungkin suaranya agak sedikit menggema ya, karena saya di kelas. Kalau Anda di rumah, mudah-mudahan masih bisa menangkap dengan jelas. Nanti kita coba lihat juga di rekamannya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti kita coba atur posisinya. Kayaknya penempatan ini saja, apa, toanya. Tapi nggak apa-apa, ini hari ini ada banyak yang di rumah, tapi nggak apa-apa, ini kita coba sampaikan saja karena memang semester 2 dan 4 seharusnya diharapkan luring ya. Tapi kalaupun tidak bisa, Anda meskipun daring juga nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa mengikuti ini ya, materi. Nanti materi biasanya saya kirim di grup kayak tadi, atau juga kadang saya taruh di ilmu ya. Di ilmu, cuman yang di ilmunya belum saya update. Oke, kita mulai saja. Sebentar lagi saya sharing materinya. Yang jam berapa tadi? Jam 9 tadi cukup banyak yang luring ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya nanti pas Anda sudah dapat izin, ya misalnya minggu depan atau minggu depannya lagi, paling tidak diusahakan mungkin pernah luring ya. Tapi ya tetap harus dapat izin ya, harus dapat izin dari orang tua karena memang itu syaratnya, dan Anda harus dalam kondisi sehat ya. Harus dalam kondisi sehat. Nanti di kampus juga ada pengecekan suhu dan lain-lain. Oke, ini untuk materi hari pertama. Saya perkenalkan diri dulu aja ya. Mungkin ada yang belum kenal. Ini nanti kalau sebentar. Ini kan kalau misalnya terputus atau tidak, saya tahunya dari mana ya? Ini kalau tadi kan ada sebagian yang luring, jadi ada yang ngasih tahu, Pak, putus tadi. Jadi kalau misalnya yang di meet ini putus, oh lewat komtingnya aja ya. Komtingnya nanti bisa lewat WA, kalau misalnya ini putus tanpa saya sadari, kan kalau pas presentasi biasanya enggak kelihatan. Oke, ya ini saya memperkenalkan diri dulu biar Anda bisa. Oh ini kok enggak, tombolnya pada hilang. Oh ini, oke. Sudah. Nah, ini nggak mau diklik ini, sebentar ya. Tuh biar begini, kayak posisi gini nggak enak ya. Sudah, saya close saja, ya nggak terlalu banyak. Oh ini. Isinya sudah oke. Ini nggak mau disorot ya. Ya, oke. Udah gini aja. Ya, oke. Jadi mungkin yang baru kenal saya, ini mungkin Anda bisa baca sekilas di sini. Saya sebelumnya di kampus sebelah ya, 10 tahun di situ, 2006 baru di sini. Nah, mungkin yang penting lagi di sini, saya juga pernah jadi koordinator ICT nih. Jadi Anda, harapan saya juga banyak yang ikut dari Fasilkom ya. Usahakan ada ini ngambil kelas internasional minimal
semester 3, kalau ada semester 4 ini sudah bisa ikut ICT. Daftar aja nanti lewat program MPKM-nya kampus. Nah, yang penting di yang terakhir ini, di sini ada beberapa riset group yang IoT ini, yang untuk mahasiswa belum saya bentuk, tapi yang dosen sudah. Kalau yang AI riset group ini ada AI riset group untuk dosen dan mahasiswa. Mungkin Anda bisa gabung yang AI riset groupnya mahasiswa ya. Nanti Anda cari tahu dari temannya yang sudah gabung. Ini biasanya banyak info-info tentang AI untuk workshop dan lain-lain ya. Kemudian riset yang lain mungkin kalau Anda berminat bisa di drone, robotik, Fisker Lab. Fisker Lab ini hasilnya salah satunya di lantai 1 itu. Ada akuarium itu penelitiannya anak-anak mahasiswa dulu. Itu sudah melahirkan banyak mahasiswa untuk penelitian ikan, bisa dikondisikan ruang ininya budidayanya. Jadi misalnya oksigennya, kandungan oksigen, pH dan lain-lain itu bisa dikontrol ya. Termasuk mungkin untuk recognition, jadi untuk vision, computer vision bisa untuk mendeteksi objeknya ya. Kemudian publikasinya ini bisa Anda cari juga, bisa Anda download, barangkali Anda berminat di sini. Harapan saya di kelas kita ini semua bisa ikut PKM. PKM salah satu ajang bergengsi buat mahasiswa. Biasanya salah satu topik di PKM Anda bisa ngambil AI ini ya. AI bisa dipakai untuk topik dari PKM. Biasanya anak-anak yang PKM-nya sukses bisa lanjut ke PIMNAS ya. Ya, bisa juga dijadikan PKL dan skripsi nantinya. Oke, ini sekilas saja tentang saya. Dan untuk buku kita, bukunya tadi sudah saya kirim ya. Anda bisa pakai referensi ini ya. Ini tadi sudah saya kirim ke Anda. Kemudian di RPS-nya juga sudah saya kirimkan. Tapi untuk RPS-nya ini ada beberapa penyesuaian ya. Tidak semuanya persis di sini, nanti yang kita ambil yang penting, terutama yang kira-kira dalam satu semester bisa Anda kuasai, karena di sini terlalu luas cakupannya ya. Terlalu luas, nanti saya sesuaikan, yang penting Anda bisa menguasai dan menerapkan AI untuk Anda ya. Makanya nanti selain materi ini kan secara konsep, nanti realisasinya Anda saya harapkan juga akan ngoding atau melakukan pemrograman. Nah, saya menginginnya Anda pakai Python saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai selain Python juga boleh ya, selain Python ya. Pak, saya sukanya pakai MATLAB, ya, boleh saja. Cuman saran saya MATLAB-nya harus yang legal, yang berlisensi ya, bayar biasanya ya. Ya itu kalau MATLAB butuh toolbox namanya ya. Misalnya nanti pas pelajaran neural ada deep learning, itu Anda install lagi di toolbox-nya MATLAB, bayar lagi. Nah itu kayaknya karena MATLAB kan berbayar ya. Tapi kalau Anda duitnya banyak ya nggak apa-apa. Kan ada pemrograman kalau yang MATLAB berarti apa? Dia tidak free alias Anda harus bayar dan juga tidak open source. Nah, terus misalnya ada yang tanya, Pak saya kalau pakai ini gimana kalau saya pakai Java misalnya ya. Java itu kan free ya, Anda bisa pakai free nggak usah bayar seperti MATLAB. Tapi Java tidak open source ya. Sayangnya dia tidak open source ya. Tapi boleh Anda misalnya Anda nanti tugas-tugasnya untuk AI ini Anda realisasikan dalam bentuk pemrograman Java boleh saja. Nah, tapi saran saya mungkin yang Python ini yang terakhir ya. Yang kalau Python kan selain dia free, dia juga open source. Nah, ini dia tentunya lebih powerful. Selain dia juga bisa running di Windows, di Linux, di Mac atau Apple itu. Nah, jadi dia cukup powerful. Ini jadi Anda nanti bisa baca-baca di sini untuk RPS-nya, tapi tidak semuanya. Kita nanti ambil yang ada di materi saya. Nah, di sini nanti ada saya jelaskan. Jadi sebenarnya nanti ada beberapa yang yang paling penting untuk kita ambil materinya, biar tidak terlalu luas dan tidak fokus nanti ya.
Kalau suara saya tidak terdengar dengan baik, Anda boleh sampaikan ya, Pak, suaranya nggak jelas gitu. Ini mudah-mudahan jelas ya. Nah ini kira-kira pembahasannya ya, dari mulai AI itu apa, kemudian ini kompetensinya seperti apa yang diharapkan, ya tentunya Anda bisa bagaimana menirukan kejelasan manusia dipindahkan ke sistem ya, ke komputer dan lain-lain ya. Kemampuan manusia yang secara umum bisa kayak berpikir dan sebagainya ya, bisa memutuskan yang terbaik. Ini pustakanya. Nah ini topik-topiknya saya ambil kurang lebih yang menurut saya ada sekitar 3 besar sebelum dan setelah UTS ya. Dari kira-kira nanti kita belajar agen cerdas ya, mungkin mulai minggu depan saja. Nanti kita hari ini lebih banyak ke introduction, sama Anda siapkan untuk persiapan ngodingnya, ngoding di Python nanti yang belum diinstal Jupyternya, Jupyter Notebook, nanti saya jelaskan sedikit cara install Jupyter Notebook. Harapannya minggu depan Anda semua sudah install Python ya, sudah bisa coding Python. Nah kira-kira sebelum UTS seperti ini, selain agen cerdas nanti ada representasi pengetahuan, logik ya, tree dan lain-lain. Kemudian sebelum UTS nanti kita belajar Fuzzy. Tapi Fuzzy yang terbaru sekarang sudah dikembangkan Fuzzy Type 2 namanya. Jadi nanti insya Allah ada Fuzzy Type 2 yang kita pelajari dan bagaimana memprogramnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya nanti itu baru UTS, kira-kira ini materinya. Kemudian setelah UTS, nah kita baru belajar probabilitas seperti Bayes ya. Nah, Bayes ini kan penting dan banyak paper-paper itu dibuat pakai Bayes ini. Baru kemudian learning, nah ini ciri utama dari AI biasanya ada learning ini, dan yang mulai dulu sampai sekarang ya tetap pakai neural. Nah cuma neural sekarang sudah lahir kembali dengan nama deep learning ini ya. Deep learning ini pengembangannya sudah sangat pesat hari ini ya. Ini sudah luar biasa, kalau Anda nyari paper deep learning akan sangat banyak sekali. Kalau Anda nanti ke kampus, bisa ke ruang baca, juga ada buku-bukunya. Dan termasuk pemrogramannya. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan nanti Anda kalau menguasai, bisa kita lanjutkan ke natural language processing. Nah ini yang menurut saya lebih menarik lagi, ini di era sekarang banyak menggunakan bahasa manusia ini untuk menyelesaikan sesuatu. Salah satu contohnya apa? Misalnya chatbot itu ya. Termasuk juga kalau Anda mau gabungkan dengan mata kuliah robotik atau mikro, Anda bisa memerintahkan robot pakai suara, misalnya gitu. Nah ini menurut saya kira-kira topik dari awal sampai akhir kurang lebih seperti itu. Ini mungkin minggu depan saja masuk ke materi intinya. Hari ini saya lebih banyak ke introduction dulu, sama Anda siapkan ininya ya, Jupyter Notebooknya. Oke, kalau seperti ini saya kira Anda tidak perlu terlalu ini ya. Ini hanya konsepnya saja. Pada intinya AI bagaimana bisa memindahkan kemampuan manusia ya dalam hal bisa berpikir dan menyelesaikan masalah ke sistem ya. Bisa sistem ini bisa ke hardware atau software atau embedded system gabungannya. Ini jadi pada intinya manusia bisa berpikir. Nah bagaimana nanti kalau Anda sistem atau komputer atau robot atau apapun atau embedded system. Embedded system ini gabungan hardware dan software ya. Ya itu juga bisa berpikir seperti manusia. Ini saya kira sejarahnya juga tidak terlalu ini, Anda tinggal baca sendiri saja. Sejak Indonesia belum merdeka sudah ada orang mempelajari AI ya, sampai sekarang yang paling maju. Nah ini state of the art-nya, jadi perjalanan kira-kira bagaimana dari masa ke masa untuk perkembangan AI ya, dari dulu yang sangat sederhana sampai sekarang yang sudah sangat canggih ya, bisa masih ini Anda main pingpong di kampus, ada pingpong. Kalau Anda ke kampus mau main pingpong,
Nah, tapi kalau Anda di mana itu di Jatim Park ya, di Malang itu ada tenis meja atau pingpong lawan robot ya. Yaitu pingpongnya bisa mengembalikan smash kita ya. Nah, itu cukup menarik. Nah, itu juga pakai AI ya. Dan lain-lain saya kira perkembangannya sekarang sudah cukup sangat pesat sampai robot yang bisa berbicara seperti manusia ya, bisa seperti seolah-olah tertawa, menangis dan lain-lain. Ada emosionalnya ya. Ini perkembangan AI yang sudah lumayan dan tentunya di kendaraan yang otonomus ya. Ini kendaraan nanti kalau Anda tinggal tidur saja, Anda tinggal ketik tujuannya, Anda sudah bisa sampai ke tujuan di antar mobil Anda ya. Ini harapannya ada kendaraan tanpa awak, tanpa supir ya. Ini yang perkembangan terkini ya. Nah tentunya banyak juga di internet kalau ada peroleh info-infonya yang memanfaatkan visual ya, mobile visual ini juga bisa digunakan. Google juga punya ya beberapa, misalnya untuk mengenali tanaman-tanaman dan lain-lain itu kan bisa ya. Termasuk yang robot-robot, perkembangan robot juga sudah ini. Nah, kita sendiri di kampus kalau Anda berminat bisa bergabung di komunitas robot ya. Komunitas robot kita kemarin sudah ikut finalis ya, malah sudah final, masuk final kontes robot terbang ya. Kontes robot terbang ya. Kalau Anda ke kampus, di kampus sekarang ada jogging track ya di depan ada di belakang Fakultas Hukum ya. Di belakang Fakultas Hukum itu ada jogging track. Nanti Anda bisa search atau Anda kalau pas ke kampus bisa dilihat. Itu di tengahnya ada danau. Nah, itu harapannya danaunya itu harapannya UPN akan menyiapkan robot kapal tanpa awak. Nah, karena ada kompetisinya untuk mahasiswa itu. Mudah-mudahan kalau kita ada anak-anak robotik bisa ikut yang kontes robot kapal tanpa awak, mungkin UPN bisa jadi tuan rumah karena kita sudah punya tempat di jogging track itu. Oke, yang lain-lain saya kira di object detection ini sudah cukup banyak perkembangannya. Jadi robotnya bisa mengenali di depan ada apa. Nah, termasuk di lantai 1 di gedung Fasilkom, itu kan ada akuarium ya, yang ada ikannya itu. Nah, itu ikannya juga dibuat penelitian anak-anak untuk digunakan object detection ini ya. Jenis-jenis ikannya bisa dideteksi menggunakan AI ya. Jadi banyak metode di AI yang digabungkan dengan video, dengan image, dengan gambar ya, untuk pengolahan citra ya, untuk pengenalan objek. Itu cukup menarik saya kira. Dan banyak sekali perkembangan yang lain, saya kira Anda bisa nyari di internet perkembangan-perkembangan AI yang terkini ya. Nah, tadi saya harapkan Anda akan menggunakan Python ya untuk pemrogramannya. Nah, untuk pemrogramannya Anda kalau pakai Python, harapan saya Anda sudah menginstal Python ya. Mungkin sebelumnya saya tanya di antara Anda di laptopnya ada sudah terinstall Jupyter Notebook? Ada? Atau ada yang belum? Ya nggak apa-apa kalau belum, nanti kita belajar bareng-bareng. Jadi harapan saya minggu depan Anda sudah terinstall Jupyter Notebooknya ya. Kalau belum, nanti Anda bisa download Python-nya dulu di internet ya. Waktu tadi yang saya kirim di grup mana? Ini ya. Tadi di grup kan sudah saya kirim cara menginstalasi Jupyter ya. Ini saya ambil dari buku saya. Dari buku saya ini ada di perpus. Kalau Anda mau baca-baca ini, buku ini ada di ruang baca. Ini ada di sini saya jelaskan. Pertama Anda bisa download dulu. Nah, waktu buku ini saya tulis itu masih 38. Nah, yang terbaru sekarang sudah 310 ya. Yang baru sudah 310. Nah, Anda kalau bisa pakai yang terbaru saja.
ini kalau waktu saya tuliskan buku ini masih Python 38. Nah, yang terbaru bisa dicek, ketikkan saja di Google Python download. Nah, nanti Anda masuk ke web resminya Python ya. Ini, jadi Anda boleh download yang terbaru, ini sudah 3.10.2 ini. Ini Anda boleh download the last versionnya. Kalau Anda mau versi lain untuk Linux dan sebagainya, ada cari-cari di bawah ini ya. Nah, ini kalau yang pakai Windows cukup pakai ini saja, Anda download. Nanti Anda ikuti panduan yang ada di sini. Ini Anda, saya asumsikan sudah download. Nanti jangan lupa waktu setelah di-download, Anda jalankan, diklik kanan as administrator ya. File hasil downloadnya itu, diklik kanan administrator, jalankan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ya, jadi Anda install, cuma kalau Anda versinya 3.10 ya, cara installnya. Nah, ini yang penting di sini ada add Python to pad. Nah, ini Anda cek, defaultnya dia uncheck, Anda cek ya. Ini sudah saya jelaskan di sini. Jangan lupa dicek, ini dicentang ini. Supaya apa? Supaya Python-nya nanti bisa dikenali di lingkungan Windows. Anda jalankan dari mana saja bisa dikenali. Nah, tunggu sampai selesai proses instalasinya. Kalau sudah selesai ada tulisannya successful seperti ini ya. Kalau sudah selesai install seperti itu. Nah, selanjutnya Anda boleh cek versinya. Caranya Anda jalankan ini command prompt pakai administrator ya. Ini ada command prompt sebagai administrator. Ini jalankan dulu. Caranya gimana? Ini di pojok kiri bawah itu ada search. Nah, Anda tinggal ketikkan cmd saja. Nah, kemudian di atas ini kan muncul command prompt, tinggal Anda klik kanan, run as administrator ya. Run as administrator, tunggu sebentar, yes. Nah ini akan keluar formnya seperti ini ya. Sudah Anda tinggal ikuti saja. Ini misalnya Python version Anda boleh kopikan saja, di copy biasa dari yang panduannya ini, jalankan di sini. Nah, nanti akan muncul versinya ya. Nah, tergantung kalau Anda pakai yang 3.10 nanti keluar 3.10. Nah, ini hasilnya kalau ditampilkan. Nah, ini kalau Anda jalankan di command prompt, hasilnya seperti ini. Oke, nah Anda ikuti lagi selanjutnya. Yang penting lagi setelah Anda install Python-nya, yang kedua Anda install Jupyter Notebook-nya. Ya. Caranya gimana? Nah, ini di tempat tadi, command prompt tadi, jalankan pakai perintah ini, pip install Jupyter Notebook ya, pakai spasi. Pip spasi install spasi Jupyter spasi Notebook. Atau ini tinggal di copy, paste ke command prompt ini. Nah, kalau sudah ada ya nggak usah, tapi kalau Anda belum install silakan diinstal. Tunggu sampai proses selesai. Ini harus ada koneksi internet, dia akan download dari repositorinya, nanti ditunggu sampai selesai ya. Kalau sukses nanti kadang ada warning sedikit disuruh ngupdate, misalnya ngupgrade pip ya silakan diikuti saja, boleh di upgrade pip install upgrade ini kalau mau. Jika berhasil boleh Anda cek lagi versinya, pip versi dari pipnya ya. Oke, ini contohnya sudah ada di sini. Nah, yang penting lagi sekarang karena Python ini defaultnya nanti di C ya, itu akan menyulitkan kalau Anda bekerja dengan file yang misalnya Anda bikin coding tersimpan di mana, Anda mau nyari lagi bingung. Nah, ini sebaiknya direktori kerjanya Anda siapkan dulu. Nah, ini caranya ada di sini perintahnya, pakai generate config ya. Anda bikin konfigurasi di sini pakai perintah ini untuk memindah default folder kerja, direktori kerja Anda ya.
Ini tinggal dijalankan di command prompt, nanti akan terbentuk di ini di file .jupyter ya. Nanti Anda cari pakai file explorer, ada folder .jupyter namanya, dicari ada file namanya Jupyter Notebook Config ya. Ini tempatnya di folder .jupyter ya. Jadi Anda waktu ini biasanya di C tuh. Tadi program ininya sebentar, ini ada di mana? Di folder user, ya kan? User kemudian nama user baru .jupyter. Nah ini dari user, nah ini user, nama Anda, terus cari .jupyter. .jupyter, nah ini .jupyter ya. Ini .python, .jupyter yang ini. Nah, kalau perintah Anda tadi berhasil, maka akan tergenerate file ini kan. Nah, ini Anda buka pakai Notepad Plus misalnya ya. Ini yang ini ya. Ini Anda buka pakai Notepad Plus. Ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal Anda cari sesuai instruksi di sini. Instruksi tadi. Cari folder seperti ini. Cari di dalam file ada, ini Anda boleh copy juga, find dari sini ya. Ini tinggal dicari. Nah, ini akan mengarahkan ke sini. Nah, di sini, ini kan defaultnya ada pagar ini ya. Aslinya ini ada pagarnya Anda buang supaya tidak dikomen. Kalau dikasih komen atau pagar, dia nggak diproses. Ini dihilangkan dulu, posisikan ke depan. Nah, di sini ada direktorinya, ini Anda ganti sesuai direktori kerja Anda. Ya, yang kedua yang ini direktori aslinya kan bukan di sini, ini Anda rubah. Sudah selesai, jangan lupa disimpan. Jangan lupa disimpan. Anda tutup. Nah, tinggal di restart lagi ya. Ini lebih amannya di restart. Nanti kalau setelah restart, jalankan di command prompt ya. Jalankan command prompt, panggilnya apa? Jupyter Notebook ya. Ini caranya, jalankannya di sini. Kalau sudah berhasil nanti ketikkan Jupyter Notebook di command prompt ya. Nanti akan jalan ke browser untuk siap digunakan pemrograman ya. Ini ketikkan saja di sini. Tunggu sebentar. Sambil menunggu ini, mungkin kalau ada teman-teman yang belum jelas boleh bertanya ya. Gimana? Ada yang tanya? Nah, ini dia akan lari sendiri ke browser untuk siap digunakan ngoding. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda sudah siap. Nah, ini karena foldernya tadi sudah saya tata di folder yang saya inginkan, maka dia langsung menuju ke folder ini. Kalau kita mau kerja, enak, ini sudah kerjaan kita lama masih ada. Nah, misalnya Anda mau bikin baru juga bisa. Nah, misalnya untuk yang belajar Python, ya, Anda tinggal bikin barunya new Python 3 ya. Nah, seperti ini, maka dia akan menjalankan coding pertama Anda ya. Ini kalau ini cepat tidaknya tergantung laptop masing-masing ya. Ini agaklah seperti ini. Nah, kalau seperti ini Anda sudah siap coding. Nah, biasanya coding pertama adalah hello world ya. Ini adalah coding pertama Anda dengan Python. Jalankannya, kalau ini bisa pakai run ini juga boleh. Di atas ini ada run. Kalau ini Anda enter, dia ke bawah untuk ngoding berikutnya. Supaya kalau Anda tetap pakai enter, dikasih save. Jadi save-nya itu Anda tekan, kemudian Anda enter. Nah, maka dia akan keluar hello world. Inilah coding pertama Anda di Python. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan menggunakan Python ini untuk pelajaran AI kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Usahakan yang 310 karena ini dulu bukunya waktu saya buat masih 38. Kalau Anda 310 saya kira lebih baik.
Ini temennya sudah ada yang pada live, ini apa kelamaan ya? Kalau online sudah lama ini. 1 jam. Wah ya. Kalau di kelas nggak terasa. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya kira untuk hari ini cukup pengantarnya dulu, tapi Anda siapkan sesuai yang ada di tadi yang saya kirim di grup ini. Dibaca-baca saja RPS dan di pengantar ini termasuk bukunya, dan saya inginnya Anda bisa jalankan Jupyter Notebook-nya semua ya. Kalau ada yang tidak ingin pakai Python boleh saja, Anda pakai bahasa lain silakan, nggak ada masalah, yang penting nanti tugas-tugasnya Anda bisa selesaikan ya. Kemudian mungkin kalau ada yang tanya, Pak, saya males install Jupyter di laptop, tapi saya ingin langsung ngoding di Colab, apa boleh? Nah, gitu ya. Ada yang sudah pernah ngoding langsung di Google Colab? Pernah Pak. Kalau belum, ya Anda, kalau misalnya males install di laptop, Anda boleh saja ngoding di Colab, nanti hasil kerjaan Anda ada di drive Anda ya, disimpan di Google Drive. Jadi Anda tinggal ketikkan Colab Google ya, Colab Google. Nah, Colab ya, ketik saja Colab Google, nanti Anda akan diarahkan ke Colab Google, Collaboration, Google Collaboration. Nah ini ada risetnya, Colab Research Google ya. Jadi Anda cari di ini, di browser nanti Colab Research Google. Ini juga Anda bisa langsung ngoding di sini juga bisa. Nanti Anda simpan di drive. Cuma untuk menunjukkan misalnya Anda kerjaan Anda sukses, ya Anda video saja. Misalnya Anda mau video, kalau misalnya saya berikan tugas, ya ada video ya. Atau dikasihkan filenya juga bisa. Nah ini jadi kalau ngodingnya pakai Colab seperti ini, ya. Jadi kalau ngodingnya pakai Colab, di atas ini ada, ya kan? Sudah, ya tinggal diklik saja ya. Ini Anda juga bisa ngoding di Colab. Terutama yang Anda mungkin butuh GPU ya, GPU sama TPU ya. Cuman ya tergantung laptop Anda juga, tetap harus koneksi internetnya bagus ya. Nah ini kan mirip yang tadi running di lokal. Nah ini yang tadi running di lokal seperti ini. Nah ini kalau Anda mau nge-run di Colab, nah bentuknya seperti ini. Ini Anda bisa run di sini. Nah, ini akan running juga di Colab. Cuman sepertinya agak lambat ya. Tapi ini untuk hal-hal tertentu yang Anda misalnya ngoding image processing pakai gambar yang banyak itu juga cukup powerful dia. Nah ini ya, ini sudah keluar hasilnya. Ini sudah ngoding di Colab. Kelebihannya di sini ada notebook settingnya ini. Di sini ada pilihan GPU sama TPU. Nah ini, Graphical Processing Unit ya. Prosesor apa prosesingnya. Ini GPU ya. Nah ini kan kalau kita di laptop kita kan rata-rata CPU ya, CPU ya, laptop kita, komputer kita CPU, Central Processing Unit ya. Kalau ini kan GPU, Graphical Processing Unit. Nah ini tentunya Anda sangat mahal kalau bikin sendiri, jadi ya pakai Nvidia dan lain-lain itu ya, yang sudah support. Ini ada mahasiswa saya yang sudah, kalau codingnya cukup besar dan Anda memproses image yang cukup besar, itu yang pakai GPU ini bisa lebih cepat daripada pakai CPU ya, daripada pakai laptop kita. Nah ini boleh kalau ada yang mau ngoding langsung di cloud-nya Google boleh saja ya. Jadi saya bebaskan asal Anda senang ya bereksperimen dengan AI-nya. Oke, saya kira hari ini mungkin sebegitu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kelas Anda tidak ada yang luring. Ya tidak apa-apa, ya yang penting Anda bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalnya minggu depan atau kapan sudah dapat izin, sebagian mau ke kampus juga silakan ya. Jadi nanti boleh lihat situasi dan kondisinya lah ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Sudah jelas. Kalau dari saya untuk sekarang, Dari saya belum, Pak. Saja. Jadi minggu depan harapan saya sudah terinstall semua Jupyter Notebook-nya, dan nanti mungkin kalau masih belajar Python dasar, banyaklah di internet resource-resource yang bisa Anda cari, termasuk dari mungkin rekaman saya atau kuliah saya yang tahun lalu di channel saya. Anda juga boleh cari ya di internet pakai kata kunci YouTube nama saya, nanti ketemu kuliah kita yang tahun kemarin. Sebagian tugasnya anak-anak juga kita kasih linknya di situ biar buat belajar yang lain. Untuk AI dan lain-lain ada, termasuk untuk belajar Python juga ada. Anda cari sendiri di YouTube ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti materi hari ini saya kira Anda pelajari ini dulu ya. Basicnya dulu, Anda bisa buka ininya. Mungkin yang agen cerdas dan lain-lain itu minggu depan saja lah insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada untuk hari ini cukup dulu ya. Ini masih pengantar, nanti saya harapkan minggu depan Python Jupyter Notebook-nya sudah terinstall semua ya di laptop Anda. Baik, terima kasih atas kehadiran di Google Meet ya, online hari ini. Saya harap ya kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan tentunya Anda bisa berhasil sesuai apa yang Anda cita-citakan ya. Baik, terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak. terima kasih Pak.